Oke, baik. Insya Allah kita akan mulai pertemuan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah insya Allah kita semua dapat berkumpul pada kesempatan hari ini di pertemuan malam malam Senin hari ini di tanggal 24 Maret 2024, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'itnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak-bapak semua, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kelas tahsinnya yang alhamdulillah ini antusiasmenya sudah ada beberapa orang yang sudah hadir di sini, yang menonton di siaran Zoom pada kesempatan hari ini ataupun yang nanti menonton di siaran ulang di kanal YouTube kita gitu ya. Dan Bapak-bapak semua, saya izin mengingatkan di sini saya selaku MC, saya Alvin selaku MC ingin mengingatkan apabila memang diperlukan nantinya catatan ataupun alat tulis, silakan untuk dipersiapkan. Dan juga mungkin yang kedua, untuk nantinya lebih kondusif dalam selama jalannya acara, jika mungkin tidak eh, jika mungkin situasi ruangannya tidak memungkinkan untuk eh, on mic, mohon untuk dinonaktifkan gitu ya. Jadi agar nanti selama berjalannya acara lebih kondusif juga dan tidak mengganggu yang lainnya juga. Itu mungkin. Dan juga insya Allah pada kesempatan hari ini eh, sudah bersama kita semua, yakni Mudaris dari tim Sobat Ngaji, yaitu ada Ustadz Ari Abdullah yang alhamdulillah sudah berada di antara kita semua. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuh hari sudah ada bersama kita semua. Dan rencana mau bahas apa tuh rencana? Gimana, Seth? Rencana hari hari ini tuh apa, temanya? Ya, jadi pada hari ini harusnya Ustadz Asep Rudi dan Oke. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, ya Bapak-bapak sekalian, istrinya sedang sakit, jadi nggak bisa hadir, ya. Oh, Dan oke oke oke. insya Allah kegiatan masih berjalan dengan apa namanya, dan malam hari ini kalau tidak salah talaki, Pak, ya. Oke oke. Oke, siap. Berarti masih banyak Insya waktu. Allah kalau salah itu. Dan ya mungkin itu ya, mungkin sekalian doanya, minta doanya juga ya Bapak-bapak sekalian untuk Ustadz Asep Rudinya, istrinya, semoga beliau segera dipulihkan kembali, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mungkin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Dan baiklah, Bapak sekalian, mari kita mulai pertemuan pada kesempatan hari ini dengan sama-sama untuk membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Ari Abdullah, kepada beliau saya persilahkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu ya. Dan saya izin perkenalkan diri bagi yang belum tahu saya ya. Saya Ari Abdullah dari Sobat Ngaji juga. Dan qadarullah ya, Bapak-bapak sekalian, beliau tadi informasi ba'da maghrib ya. Dan kebetulan tidak bisa meninggalkan istrinya, sedang sakit. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera sembuh istrinya, begitu Amin. pun Ya Amin, Rabbal ya Alamin. Allah. mudah-mudahan sehat juga ya, sehingga bisa hadir kembali di hadapan Bapak-bapak sekalian. Amin ya Allah. Jadi, mengurangi semangat kita tentunya ya,
apalagi di bulan Ramadan ini kita maksimalkan, kita manfaatkan, apalagi Bapak-bapak sekalian, pernah saya sampaikan untuk program yang eh, sudah berjalan. Ini kita sedang mengamalkan yang mana pernah Rasulullah amalkan di bulan Ramadan, ya. Salah satu di antaranya Rasulullah di pertengahan usianya itu beliau bertadarus bersama malaikat Jibril, ya. Satu malam itu satu juz, ya. Satu juz satu malam. Dan ternyata ketika saya pelajari bahkan di kajian-kajian umum pun juga pernah disampaikan yang lebih utama itu adalah tadarus. Jadi tadarus itu madrasah, ya, dari madrasah. Madrasah itu pelajaran. Jadi tentunya sebetulnya yang lebih utama itu adalah tadarus, ya. Jadi jadi tadarus itu bukan hanya membaca, Pak Bu. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ya. Jadi tadarus itu tidak hanya membaca, tapi diperbaiki sebagaimana Rasulullah mentalakikan kembali satu juz dalam satu malam kepada malaikat Jibril. Begitupun juga malaikat Jibril menyampaikan bacaannya satu juz kepada Rasulullah, ya. Nah, ini yang diamalkan oleh Rasulullah. Bahkan di penghujung akhir, ya, di penghujung akhir usianya Rasulullah setiap tahunnya itu bertalaki, ya, bertalaki. Nah, cuman di pas penghujung akhir itu Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril itu menjadi nambah 2 juz, ya. Jadi semakin usia kita bertambah itu Rasulullah menambah juznya yang asalnya satu malam dalam satu tahun sekali itu tadarus bersama malaikat Jibril. Itu rutin, ya. Waktu Rasulullah bertalaki dengan malaikat Jibril setiap Ramadan, ya. Jadi sehingga lebih utama, ya, seperti halnya kita Bapak-bapak sekalian, ya. Kita meskipun suratnya dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya, tidak terlalu cepat, tapi insya Allah kita sedang melakukan tadarus. Jadi tadarus itu bukan hanya membaca, tapi diperbaiki, diperiksa bacaannya, dan Bapak-bapak sekalian mentalakikannya kepada guru, seperti itu, insya Allah, ya. Karena pahalanya pun juga pastinya berbeda, ya. Sedangkan ketika bertilawah seperti biasa mengkhotamkan, nah itu biasa Rasulullah amalkan sesudah atau selain bulan Ramadan, ya. Jadi di bulan Ramadan itu bahkan di dalam hadis-hadis saya menemukan bahwa waktu-waktu yang tepat yang Rasulullah amalkan itu di waktu malam. Ini waktu-waktu sesudah sholat tarawih, ya, waktu malam dan sesudah sholat subuh, Bapak-bapak sekalian. Nah, sedangkan di pagi harinya sampai siangnya itu berdakwah beliau, ya, berdakwah. Terus siang harinya dipakai istirahat, dan istirahat itu pun juga ibadah, ya, apalagi di bulan Ramadan istirahatnya itu berpahala. Tapi istirahatnya sedikit gitu, ya. Jadi tidak berlebihan. Nah, itu, ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan mentalakikan, ya, bacaan Bapak-bapak sekalian yang sudah di-sharekan oleh Al-Ustadz Asep Rudi. Beliau sudah menyampaikannya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita fokus ke talaki, ya, memperbaiki bacaan Bapak-bapak sekalian lebih teliti, ya. Bahkan targetannya adalah surat-surat yang sudah kita hafalkan, ya. Ini tepat sekali, ya. Jadi momentum belajar atau tadarus pada bulan Ramadan kali ini, meskipun Bapak-bapak sekalian 1 minggu 2 kali, ya, tapi insya Allah, ya, kita mengamalkan tadarus itu, ya. Baik, itu saja. Kita akan mulai, ya. Izin saya share screen terlebih dahulu, Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan serta lancarkan kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan hasil yang insya Allah membahagiakan, ya. Meskipun nih misalkan Bapak-bapak sekalian kita baru Al-Fatihah, Al-Ikhlas, mungkin nanti Al-Falaq, An-Nas gitu kan, ya. Terkhusus surat trikul kita, ya, yang sering kita bacakan di dalam sholat kita. Nah, kita akan coba periksa, ya, apakah sudah betul atau tidak, ya. Baik, bismillah. Baik, di sini yang hadir biasanya berapa orang, Bapak-bapak sekalian? Kita akan sesuaikan. Sekitar 16, ya, Pak Ustadz. 16, ya. Oke, siap. Berarti langsung aja, ya. Langsung aja sambil menunggu yang lainnya hadir, ya. Jadi kita langsung saja, Bapak-bapak sekalian, langsung ke talaki. Karena saya pun juga yang kelasnya hari Senin Kamis, ya. Di hari Kamis itu luar biasa, memakan waktu yang lama juga ternyata pengkoreksian di, ya, kita akan, ya.
Baik, seperti biasa instruksi Bapak-bapak sekalian, di mute terlebih dahulu nanti ya. Ketika yang apa namanya, ketika saya panggil nama Bapak Afwan, nanti Bapak boleh apa namanya on-kan mikrofonnya ya. Yang lainnya boleh menyimak dan insya Allah menyimak ini pun juga akan jadi ilmu. Sebagaimana apa namanya, saya berpengalaman ketika bertalaki 10 orang asatid semua, itu ketika ada asatid yang dikoreksi itu jadi ilmu untuk kita. Nah, ini pun juga nanti ketika yang pertama membacakan, yang lain menyimak ya, diperhatikan koreksian-koreksiannya, kekurangan-kekurangannya yang bisa di apa namanya diulang kembali nanti ketika bagian Bapak-bapak sekalian ya. Baik, di sini saya sesuaikan dengan urutan yang ada di persitipan ini ya, insyaallah. Yang pertama berarti di sini ada Bapak Endi, Bapak Endi ya, Afwan. Betul. Dari Balikpapan, Endi, Bapak Endi. Boleh mikrofonnya di-on-kan? Iya betul Pak Ustadz. Pak Oh Endi iya. dari Balikpapan. Oke, siap ya. Alhamdulillah. Oke, sesuai instruksi Pak ya. Kita Insya Allah. langsung meneruskan bacaannya. Ini sedikit suaranya agak eh, apa namanya? Agak ngeredem Pak. Apa agak meredam apa namanya suaranya? Coba di apa colokan mikrofon setnya. Gimana sekarang Pak? Sudah? Oke. Sudah Apa jelas? lumayan. Meskipun memang agak ini Pak, ngebasnya besar banget ya, ngebas. Bagus banget. Sekarang volumenya sudah ditambah. Oke, cukup cukup. Kita coba ya, kita coba. Oke. Alhamdulillah. Insya Allah. Bapak Endi ya, dari mana Bapak Endi? Dari Balikpapan Pak. Balikpapan ya. Iya. Balikpapan. Ya, syukran. Baik, kita mulai, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sedikit ada apa namanya catatan Bapak Endi ya. Madnya hati-hati, madnya kepanjangan. A'udzubillah, gitu ya. Kalau kita punya penerapan metode di Sobat Ngaji itu adalah penerapan yang bana-bana itu ya. Kalau kira apa sepertinya Bapak Endi belum pernah ikut gabung di privatnya ya. Privat yang belum ya. Sudah. Oh udah ya, udah. Nah itu Pak. Ya, jadi patokan buat pola ya. Bana-bana baununa. A'udzu billahi minasy. Nah, gitu. Coba. Madnya jangan sampai kepanjangan. A'udzu billah. Nah, sedikit saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kepanjangan. Yang tahun sudah oke, Pak. Yang tahun udah oke. Bismillahnya hati-hati di sini. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu cukup ya. Jadi madnya memang hati-hati ya, apalagi bismillah. Biasanya memang dari tahun ke bismillah tuh. Ya, mau irama apapun biasanya suka secara umum yang sering bertalaki itu seperti itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi. Nah, itu ya dihindari. Tapi diusahakan sama. A'udzu bismillahi. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi, Pak. A'udzu billahi Kurang. Nah, ini kecepatan, hati-hati. Apa kecepatan, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Pertahankan, Pak. Pertahankan. Bagus. Ya. Mulai. Qul huwa Allahu ahad. Oke, catatan. Sedikit sebelum dilanjutkan. Nah, di sini terdengar barusan kulhu Allah. Kulhu Allah. Nah, di sini bukan kulhu Allah, ya, tapi kulhuwa. Qul huwallahu ahad. Coba, Pak. Qul huwa Allahu ahad.
bukan huwa Allah. Nah, huwa Allahnya di sini. Nah, di sini ya. Jadi nanti Bapak Endi di sini pas huwa langsung ke sini, ke lam. Qul huwallah. Jangan qul huwa Allah. Tidak apa namanya, jangan sampai ada huruf hamzah ya. Maksudnya hamzahnya ada di sini, cuman hamzah wasol ya. Jadi hamzah wasol ini bisa kita ketahui di Mushaf Madinah seperti itu ya. Jadi ada tanda hamzah wasol sehingga hamzah wasol ini enggak dibaca Pak. Enggak dibaca ketika diwasolkan ya. Jadi hati-hati, pelan-pelan saja. Qul huwallahu huwallah. Jangan sampai huwa Allah. Ya, barusan sedikit terdengar huwa Allah. Coba ayat 1 dulu, fokus. قل هو الله أحد. Nah, huwal coba Pak. Di sini قل qul هو huwal. قل هو الله أحد. Nah, jangan qul huwal Allah. Nah, jadi huwal Allah lagi. Kita pelan-pelan Pak. Siap ya? Qul huwanya sudah oke? Qul قل huwal هو قل هو huwal قل huwal هو huwal الله قل هو qul huwal. قل هو الله أحد. Itu ya. Jadi masuk dulu lam Pak di sini ya. Nah, di sini kan huwa, هو huwal, huwal ke هو sini lam dulu. ya. Huwal هو baru. Nah, الله. yang ini yang dua harokat ini dibacanya lo ya. Qul huwallahu. Nah, jadi قل jangan هو sampai berhenti الله. ya. Jangan sampai berhenti qul huwal Allah. Nah, jangan sampai jadi Allah, Pak. Tapi ini sudah nyambung ya. Ini sudah idgham. Idgham itu adalah dari wawu masuk ke lam. Nah, itu ya. Dari wawu masuk ke lam. Jadi huwallahu. Coba kita fokus ke sini dulu, Pak. Huwallahu. Coba هو pelan-pelan. الله. Nah, gitu. Siap ya? Oke. Sedikit-sedikit. Qul huwallahu. الله. قل هو الله. Sip. Kita sambung, Pak. Qul huwallahu ahad. قل هو الله أحد. Nah, oke. Siap, sudah Pak ya? Ya. Pak Idris ya. Nah, itu jadi hati-hati lam apa namanya labdul zalalahnya ya. Jadi labdul zalalahnya jangan sampai apa namanya masuk ke lam terus kembali ke hamzahnya. Enggak, tapi langsung lahu ya. Jadi tidak qul huwal huwal Allah. Nah, enggak gitu, tapi qul huwal lahu langsung. Oke. Satu kali lagi Pak, coba praktekkan yang tadi. قل هو الله أحد. Ya, bagus. Terus yang kedua, sebelum الله dilanjut, الصمد. sebelum dilanjutkan. Nah, ini huruf dal itu sifatnya memantul. Cara bacanya gimana? Cara bacanya Pak mudah sekali. Ahad. Coba. Ahad. أحد. Nah, gitu. Ahad. هو Ahad. Coba. أحد. Ahad dulu. Pak. أحد. Ahad. أحد. Oke, dua kali lagi coba. Ahad. أحد. Terus. أحد. Oke, sudah kebayang Pak? Siap, kita praktekkan. Qul huwallahu ahad. قل هو الله أحد. Gitu. Sip, Pak? Oke? Sip. Satu kali lagi, Pak. Coba biar biar lebih luas lidahnya. قل هو قل هو الله أحد. Sedikit satu kali lagi di sini lamnya agak ditekan, Pak. Jadi ada apa ya? Kalau huruf lam itu sifatnya tawassul, sedikit mengalir. Qul huwal. Nah, itu ada mengalir dulu. Qul huwallahu ahad. Ya, coba. قل هو الله أحد. Sudah, oke, cukup ya. Lanjutkan. Oke, ayat 2, Pak. الله الصمد. Oke, sedikit alirkan di sini sodnya karena bertasydid jadi double mengalirnya ya. Allah. الله Nah, الصمد. usnya agak mengalir sedikit lagi. Allahu الله الصمد. Samad. Adanya sama Pak. الله الصمد. Lo-nya dua harakat dulu. Allah. الله Allahu الصمد. Samad.
diulangi. Allahu Samad. Husnya masih kurang ini menekan. Jadi ketika Bapak Edi memasuki ke sod, nah jadi mengalirkan dulu ya, disukunkan. Jadi sebetulnya cara membaca sod ini itu jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini Pak ya. Ya, ini misalkan seperti ini. Ada sod sukun, ya, ada sod yang berharokat gitu ya. Nah, ini sod sukun dulu di sini, baru sod berharokat madu. Ya. Jadi ketika melafalkan hu di sini, Allahus. Nah, di sini dulu dialirkan dulu. Hus, Allahu so, baru Samad. so. Ya, jadi tidak terlalu cepat. Allahu somad. Nah, kalau husomad berarti tanpa ada tasdid, Pak. Ya. Ya. Allahus somad. Hus somad. Allahus somad. Coba. Allahu Samad. Cuman sedikit lagi, Pak. Hus. Allahu Samad. Nah, gitu. Alhamdulillah. Ya. Oke, jangan lupa juga de-nya ya. Allahus somad. Ulangi. Allahu Samad. Ah, cuman tidak ada jeda ya. Tidak Ya. ada jeda somad. Nah, kalau misalkan somad nanti posisi dalnya akan bertasdid, Pak. Nah, di sini ya. Nah, tapi di sini tidak bertasdid jadi langsung somad. Somad. Coba. Samad. Somad Allahu dulu. Samad. Samad. So- Samad. Nah, itu ya. Somad. Samad. Allahu somad. Allahu Samad. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya qalqalah itu ringan, ringan sekali ya. Seperti kalau saya pernah ngegambarkan gini ya, kalau kita latinkan ya, somade gitu kan. Seperti kita membaca ma nah gitu. Somade. Nah, itu ya. Bukan somade ya, tapi somade, Ya. somade. Nah, seperti membaca Latin seperti ini gitu ya. Jadi ringan sekali ya. Nah, memang kebanyakan khususnya ya saya pun juga pernah mendengar imam-imam, mungkin di antara bapak-bapak sekalian pun juga apa namanya ada yang menjadi imam di masjidnya gitu ya. Nah, itu kebanyakan membaca Allahus somad. Nah, ditahan dulu. Nah, kalau ditahan itu nanti pernah mungkin dibahas oleh Ustadz Asep Rudi ya tentang kolkola akbar. Jadi ada tiga tipe lah ya. Jadi tiga tipe kolkola. Ada sugro, ada kubro, ada akbar. Atau simpelnya ada kolkola tengah, ada kolkola akhir, ada kolkola akhir bertasdid gitu ya. Nah, ini salah satunya kolkola yang di akhir dan tidak bertasdid. Sehingga Bapak harus baca somade, Samad. somade tanpa ada jeda ya. Allahus somad. Nah, itu silakan. Allahu Samad. Iya, bagus. Siapa? Ayat ketiga ya. Nah, di sini ada kubro nih. Afwan. Sugro. Ada sugro ya. Jadi lebih ringan lagi. Lam yalid wa. Nah, lam yalid wa. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu coba. Lam yalid wa lam yulad. Masih ada sedikit jeda di sininya. Lam yalid wa. Coba lanjut apa namanya? Nempel langsung ke wawunya, Pak. Lam yalid Lam yalid wa lam yulad. walam yu-nya ayunkan panjang 2 harakat. Wa lam yalid wa lam yulad. Yulad yu. Yulad. Oke, sedikit lagi, Pak. Yulad. Yulad. Satu kali lagi. Yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Gitu ya. Jadi ini catatan berarti yu-nya dibaca 2 harakat. Doa. Oke, siap. Kita ulangi Pak sedikit ya. Jadi apa namanya diikuti saja. Saya 1 kali, Bapak Edi 1 kali. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allahus samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, gitu
Ya, oke. Yu-nya Pak ya. Oke, sudah Tayyib. Oke. Siap. Ayat keempat Pak, coba Pak. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sip, mantap ya. Nah, seperti itu ya Pak Edi ya. Nah, ini nanti jadi sudah terbayang. Mungkin saat ini Bapak-bapak sekalian sudah ngerasain berarti lebih apa namanya? Lebih diutamakan hafalan dulu atau lebih diutamakan tajwid dulu nih kira-kira kalau sudah seperti ini. Tajwid. Tajwid dulu ya. Karena memang para ulama pun juga menyebutkan ikhraju kulli harfin min mahraji ma'aitu haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, pelajaran yang harus kita tartilkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala waratilil Qur'ana tartila, yaitu mentajwidkan, dan tajwid itu adalah memberikan makhraj apa namanya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan hak dan mustahaknya gitu ya. Memang pelajaran tajwid ini luar biasa, tidak mudah ya, tapi insya Allah ini sebagai gambaran, dan insya Allah Bapak Ibu Bapak-bapak sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan, di momentum Ramadan ini kita tepat sekali kajiannya adalah memperbaiki hafalan kita, karena Rasulullah pun juga mentalakikan kepada malaikat Jibril itu hafalan ya, meskipun kebanyakan saat ini tilawah bacaan ya, kita membacakan Al-Quran, ada yang menyimak, ada yang memperbaiki, itu pun juga salah satu tadarus ya. Jadi nanti ada tadarus, ada tilawah gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dan ternyata ketika saya kaji ya Bapak-bapak sekalian, ini baru banget ada guru saya menyampaikan terus membahas tentang rutinitas Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan, dan ternyata beliau mentalakikan 1 juz setiap malamnya sesudah sholat tarawih kalau kita ya. Nah, itu dalam proses mentalakikan. Jadi seperti Bapak membacakan kepada saya gitu kan ya. Nah, kalau kita bayangkan, kalau analoginya gitu ya, mungkin seperti saya malaikat Jibrilnya, Bapak Nabi Muhammad gitu kan ya. Nah, ini prosesnya seperti ini Pak. Ya ternyata gitu ya, ketika saya pelajari, saya teliti, ternyata luar biasa ya. Yang lebih diutamakan itu ternyata di bulan Ramadan itu adalah tadarus. Tadarus. Bukan mengejar quantity, bukan mengejar khotamannya, tapi tadarusnya, gitu ya. Kalau mengejar khotaman itu sudah biasa. Rasulullah, para sahabat pun juga setiap hari mempraktekannya. Sebelum Ramadan pun juga mempraktekannya. Maka dari itu Ramadan ini luar biasa, Pak. Ini tepat sekali ya, kita punya program seperti ini. Meskipun baru Al-Fatihah dan Al-Falaq ya, Al-Ikhlas gitu ya, baru 2 kan ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan pahalanya luar biasa ya. Setiap huruf diberikan 10 kebaikan sebelum Ramadan. 10 kebaikan kalau di bulan Ramadan dikali lipatkan ya. Wallahu alam ya, dikali lipatkannya berapa kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semangat Pak, insyaallah ya. Apa yang kita usahakan, apa yang kita baca saat ini, insyaallah itu akan bernilai amal solehnya. Pernah sering saya sampaikan kepada semuanya bahwa niatkan ketika kita belajar pahala biar ringan gitu ya, biar ringan belajarnya itu. Meskipun ketika Bapak memperbaiki Al-Ikhlas saja luar biasa, berarti catatannya Pak ya. Di sini harus ditafkhimkan. Di sini harus dikol-kolahkan. Dan memang seperti itu. Tapi ingat, apa yang kita usahakan akan menjadi pahala ya. Kalau hasil ataupun kefasihan kita baik dan tidaknya membaca Al-Qur'annya gitu ya. Maksudnya sudah benar atau tidaknya itu nanti Allah yang memberikan ya. Sebagaimana pernah saya analogikan obat ya. Obat itu kan biasanya dokter yang memberikan obat kepada kita. Untuk apa? Ya kita ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit kita ya. Sehingga yang maha menyembuhkan itu hanya Allah. Tapi kok kita harus berobat kepada dokter? Itu hasil ikhtiarnya. Sama Bapak-bapak sekalian pun juga, hasil ikhtiarnya adalah mengikhtiarkan waktu kesehatan Bapak-bapak sekalian untuk belajar, dan ini kita usahakan, kita maksimalkan, dan serahkan kepada Allah untuk hasilnya. Kalau Allah memberikan kemudahan dan kecepatan dalam belajar, alhamdulillah berarti ya. Tapi nilainya adalah bukan hasilnya, tapi pahala amal solehnya luar biasa ya. Nah, insya Allah nih ya, Bapak seperti halnya Rasulullah mentalakikan kepada malaikat Jibril ya, meskipun Al-Ikhlas, tapi insya Allah kan kerasa banget ya. Karena apa? Khususnya Al-Ikhlas ini saya yakin semua orang ketika melaksanakan sholat pasti tidak lepas dari trikul ini ya. Ya jujur saja saya pun juga sama Pak Bu
ya apa bapak-bapak sekalian ya, Afwan. Ini apa sering terlontar ibu-ibunya ya. Eh, Kebetulan di sini khusus ikhwan ya. Afwan. Oke, Pak Edi ya. Ya, Pak Diperbaiki Edi, baru terima apa kasih. namanya dihafalkan langsung, Pak. Jadi Baik, seperti itu. baik Ustadz. Jadi betul-betul kita itu ngapalin itu beserta ya gambaran-gambaran hurufnya ya seperti itu. Nanti insya Allah di akhir mungkin kita akan bahas ya. Kita akan selesaikan dulu biar waktunya efektif ya. Baik, Oke, Pak Edi Syukron ya. ya Ustadz, terima kasih. Yang lainnya kita simak ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ada Pak Asep. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap Pak ya? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke, sedikit Pak. Kita Allah. Afwan, di sini ya. Lam. Nah, lamnya coba dilatih apa mengalir. Qulhu. Hu. Qul Karena huruf huwa. ya. Oke, sedikit-sedikit dulu. Huwa. Qul huwa. Nah, gitu Pak. Ya, jadi lam ini kenapa kita nggak boleh membaca qul huwa ya? Karena tidak boleh disyidah, harus alir tawassut. Qul huwa. Nah, lam juga sama di sini ya. Abdul Zalalah sama. Ya, coba lanjutkan. Qul huwallahu ahad. Bagus Pak. Sip ya. Oke, catatan dalnya. Ya, tadi ya. Ini catatannya karena dal ini bertasydid, maka Pak Asep harus langsung memantulkan ahad tanpa ada ahad. Itu ada jeda tuh. Ini langsung ahad seperti tadi. Ahad. Betul gitu ya. Siap ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Siap, sudah kebayang ya dalnya. Nah, dal ini nanti Pak Asep praktekkan di ayat yang berikutnya. Siap. Sudah oke. Ayat 1. Ayat 2. Allahus somad. Oke, mantap. Berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Sugronya Pak, kita cocokkan dulu ya. Terus yang pertama mim sukun. Mim sukun praktekkan sama halnya dengan lam tadi ya. Sama halnya dengan lam yang tadi. Jadi sedikit mengerti ya. Jadi yang mempunyai sifat tawasud itu ya, salah satunya lam Pak ya. Terus ada mim, ada nun, ada lam, ada ro. Sifat-sifat yang tawasud ya. Lam ya sedikit mengalir dulu. Nah, cuman tidak terlalu mengalir ya, tidak terlalu menekan lama. Kalau menekan lama seperti ini. Lam yalid. Nah, itu menekan lama. Ini sedikit saja. Lam yalid. Fokus dulu di sini, Pak. Lam yalid. Nah, yalid apa dalnya langsung yalid. Yalid wa lam. Gitu Pak. Jadi nempel. Lam yalid wa. Lam yalid wa. Masih kurang de-nya. Lam yalid wa. Coba sampai situ dulu. Lam yalid wa. Betul. Sip. Lam yalid wa lam yulad. Sama walam juga agak mengalir sedikit ya. Lam yalid wa lam yulad. Gitu. Nah, dalnya disamakan Pak, dalnya. Langsung mantul. Kurang, masih yulad. Masih kurang sedikit lagi. Yulad. Yulad. Gitu. Ya, jadi pantulan.
Nah, itu masih ada lad de. Lad Oh, de, tapi lade, lade, lad, lad, lad. Seperti kita lad, mau baca lada, lada, lade, l- lade. lad, lad, Nah, terus lad. Pak, coba satu kali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Masih tertekan. Kelebihan. Yulade. Lam yalid wa lam yulad. U-nya kepanjangan, Pak. Yulad. Oh, Dengan yulade, tapi yulade. yulad. Yulad. Oke, sudah ringan, bagus. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Suguronya kurang, Pak. Suguronya kurang de. Kurang deh. Yalid wa, yalid wa. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Yang ujungnya masih lad. Oke. Lad. Oke, Pak Asep. Ya. Coba bedakan dulu ya. Nah, coba bedakan dulu. Yang ditahan itu seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu ada tekanan sedikit ya. Nah, kalau ini langsung mantul. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam. Yulad. Oke, lagi. Lam yalid wa lam yulad. Gitu. Oke, tayyib. Siapa? Ayat Walam yakul lahu kufuwan ahad. gitu. Ahad. Alhamdulillah. Oh, itu. Yang kedua tadi malah menekan. Yang pertama tadi oke, Pak. Lam yali wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sip. Alhamdulillah. Syukran. Nah, itu ya. Jadi ini memang buat catatan tidak hanya untuk kita ya. Peserta yang lain pun juga sama, kebanyakan ada yang tidak memantulkan. Itu yang pertama ya. Kalau yang memantulkan ada, cuman terkadang pantulan ini menekan gitu ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ada sedikit tekanan, berarti nanti masuknya ke tasydid. Nah, kalau ini tanpa ada tasydid sehingga pantulannya secara langsung. Qul huwallahu ahad. Nah, bisa dibedakan ya. Jadi ringan sekali. Pernah polanya disampaikan mungkin? Bada 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 bidi bida 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 budu buda buda bada bida buda. Jadi tidak bada bada bidi bid bid. Nah, itu berat ya, tapi ini bada bada bada. Nah, ringan ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Oke, Syukron Pak Asep ya. Alhamdulillah. Baik, kita Afad. lanjutkan. Oke, ya, di sini ada Pak Ahmad Sobirin. Silahkan masuk Pak Ahmad. Alhamdulillah, Ustaz, baru masuk nih. Baru Oh, selesai tarawehnya. baru selesai ya. Oke, Ada dari mana? kajian tuh tadi jadi. Oh gitu. Ya. Oke, pas banget Pak, pas banget ya. Langsung nggak apa-apa Pak ya? Iya, siap. Siap ya langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sedikit di Allah. di Ya, Ustaz. Pak Ahmad ya. Saya ingatkan di sini ada yang namanya mad arid disukun ya. Nah, mad aridnya langsung kita konsistenkan mulai sekarang ya. Jadi kalau misalkan praktek pertama nah, maka bismillahnya pun juga jadi 4 tuh. Kalau barusan ta'awudnya 4, bismillahnya agak panjang, lebih dari 4 ya. Jadi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, segitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disamakan. Ya, diulangi Pak. Ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedikit apa tasdidnya masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Nirro. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah. Apa tasdidnya kurang? Allah. Allahus samad. Lam Dalnya Pak masih yalid. catatannya tadi Novan sedikit. Catatannya ringankan lagi dalnya. Jangan Oh, sampai ya. sebetulnya ini kalau yang ya pengalaman saya itu lidahnya jangan terlalu menekan. Ya, jadi langsung saja. Qul huwallahu ahad. Nempelnya sedikit. Ahad, ahad. Itu, coba. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam Masih apa yalid. jangan sampai ditahan, Pak. Jangan sampai Ya. Allahus samad. Jangan ditahan, tapi Allahus samad. Made langsung. Made. Seperti kita Allahus samad. gitu ya. Allahus samad. Lam Pak, seperti yalid kita wa lam membaca apa? yulad. Kita bahas sedikit saya bahas seperti kita mengucapkan made gitu ya. Mad. Made, madein, madein Indonesia itu ya. Mad. Nah itu jadi ringan. Made ya, jadi tidak made. Nah, gitu ya. Kalau kita membaca sebenarnya di Indonesia kan gitu ya, bukan seperti Inggris ya, tapi made gitu ya, made ya, made ringan, tidak made tapi made Allahus samad. Coba ayat 2. Allahus samad. Itu Pak. Oh iya betul. Lanjutkan. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kol-kolahnya itu Pak, yang itu Pak. Jangan sampai ditahan ya. Ya, Ini siap. sering ditekan ya. Qul huwallahu ahad. Nah ya. Meskipun rasanya apa namanya istilahnya apa? Berat banget gitu ya. Rasanya kol-kolahnya tepat gitu ya. Padahal kol-kolah kubro itu apalagi tidak bertasdid itu ringan ya. Bahkan sebetulnya yang berat itu adalah kol-kolah akbar ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu kol-kol akbar tuh. Ya di Quran surah Al-Lahab ya. Di Quran surah Al-Lahab itu bertasdid ya. Sehingga kalau yang ini ringan, Pak. Sugro dan kubro itu ringan ya. Kalau sugro terdengar lebih ringan, kalau kubro terdengar jelas tapi diucapkannya pun juga tetap ringan ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tadi Pak ya? Oke. Ya. Alhamdulillah Siap. ya. Dan nggak lupa lagi nih ya, pantulannya tidak ditekan ya. Ini hal yang wajar ya, karena lidah kita yang terbiasa ya. Pernah saya sampaikan kebiasaan seperti terlalu panjang membaca mad ya, terus tergesa-gesa dalam membaca guna, terus memantulkan huruf tidak pada tempatnya ya. Nah, itu salah satunya ada dua kondisi. Yang pertama ketidaktahuan, yang kedua kebiasaan yang cukup lama, dan memang pada faktanya adalah kebiasaan yang cukup lama gitu kan ya. Apalagi kan Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas kita kan sering membacakan di dalam sholat gitu ya. Bahkan dari kecil mungkin ya membacakan sampai saat ini, dan alhamdulillah Bapak ada kesempatan untuk mentalakikan hafalannya Alhamdulillah. surat-surat pendek ini, alhamdulillah.
lebih oke, lebih tertata dan juga lebih bisa dirasakan nantinya ya Alhamdulillah. untuk tajwid. Alhamdulillah ya. Soalnya meskipun pendek kalau bertajwid kan pendek juga. Seperti itu. Oke, Siap, syukron Pak syukron. Ahmad ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertahankan yang tadi sudah oke. Baik, kita lanjutkan. Pak Abdul Malik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik siap. Pak Abdul ya. Nah, Pak Abdul dari mana nih? Dari Surabaya. Surabaya. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, ini baru bergabung atau sudah pernah ikut gabung Pak di kelas privatnya? Ya sering bergabung. Cuman ini tadi baru masuk yang sekarang ini. Oh gitu, masya Allah ya. Ya. Baik, siapa ya? Pak Abdul ya, langsung saja. Yang kita Catatan baca apa? Ya ini. Al-Ikhlas ya. Oh, Yang Al-Ikhlas ya ya. ya. Oke. Bacaan hafalan kita. Sudah sekarang. Langsung Pak dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Abdul, dikarenakan Ya. kita langsung bertalak ya, di ta'awudnya pun juga kita perbaiki ya. Jadi ini Ya. kebiasaan kita nih. Kalau misalkan ketika membaca Al-Qur'an biasanya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Nah, itu ya. Nah, itu dihindari. Sekarang kita akan tajwidkan Pak, ta'awudnya juga ya. A'udzu. Nah, di situ ada apa mad panjang 2 harakat ya, ta'awud itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak. Qul huwallahu ahad. Stop dulu. Allahus Sebelum samad. dilanjutkan dulu, Pak. Oke. Ya, sebelum dilanjutkan ya. Oke, kita koreksi dulu. Oke, yang pertama tadi catatan di lam. Lam ya, hampir sama tadi dengan apa yang sebelumnya. Jadi lam itu coba dialirkan Pak. Ulhu. Coba. Ulhu. Ulhu. Nah gitu ya segitu. Jadi jangan ul huwa tapi ul huwa. Jadi sedikit mengalir ya. Itu yang pertama. Mengalir, Ya, ya. mengalir sedikit Pak, sedikit ya. Kalau sifatnya apa namanya mengalir itu rokhwah. Ada syiddah ya, ada syiddah, ada rokhwah. Kalau syiddah tertahan, rokhwah mengalir ya. Nah, Ya. ini ada penengah. Penengah itu adalah tawasut, sedikit mengalir. Jadi ada ul huwa, sedikit. Ul huwa. Terus yang kedua tadi lafaz Allahnya terlalu kepanjangan, Pak. Ul huwallahu. Nah, itu terlalu kepanjangan. Tapi di sini kita coba dengan kadar 2 harakat. Ul huwallahu ahad. Ul huwallahu ahad. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Ya. Afwan. Qalqalah catatannya tadi sama dengan yang lainnya. Tidak ada ahad. Ahad. Jadi tidak ada tekanan dulu tapi langsung Pak. Ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Langsung pantul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sudah bagus tapi apa di mimnya Pak coba. Mimnya tawasud ya. Lam tawasud tadi catatannya dipraktek ulang. Qul huwa lam yalid walam. Nah ini ya. Ini mim. Nah, saya coba lihat terus di sini. Ini di sini berarti tawasut ya. Terus di sini tawasut. Di sini tawasut.
mim. Nah, ini ya. Terus wan juga sama Pak. Wan. Wan ini kan non sukun ya. Wan Oh iya. ya. Jadi Huwan ahad. wan ahad. Nah, coba ya. Huwan ahad. Yang lainnya sudah oke tadi. Iya, Tinggal fokus ke tawasud Pak. Coba. iya. Diulang lagi. Diulang lagi. Bisnya mengalir ya. Jangan sampai bismillah, tapi bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, lebih oke Pak, lebih oke ya. Jadi pertahankan nih ya. Jadi tadi catatannya di lam, mim sukun, mim sukun, mim sukun, dan tanwin ya. Yang terakhir oke, alhamdulillah. Ya. Iya. Nah terus yang tadi ketika di awal Bapak baca itu iramanya mujawad ya, yang tadi ya. Bapak baca di awal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu mujawad. Kita coba praktekkan di rosnya Pak ya. Kalau kita punya pola di Sobat Ngaji itu bana bana baununa binabina baini buna bana bana baununa binabina baini buna bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Jadi untuk mengkonsistenkan kadar 2 harokatnya ya. Oke. Alhamdulillah Pak Abdul, Masya Allah ya. Ya, syukran Ustadz. Iya. Sama amin ya. Wah iya. Oke, siap ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ada Bapak Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon izin suaranya mungkin. Oke. Sehat Pak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Insya Allah Ustaz. Catatan tadi mudah-mudahan jadi ilmu dipraktekkan sekarang. Baik Ustaz. Mohon izin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah, tabarakallah. Langsung nempel nih Bapak Dani. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Sedikit tadi di dan apa wannya saja Pak, ditanwin nih. Ditanwin sedikit wan terlalu menekan. Coba di ayat 4 saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedikit mengalir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, tabarakallah. Sip, Alhamdulillah, sip ya. Oke. Ini langsung saya hafalannya langsung kan seperti ini. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan. Syukron Bapak Dani barusan ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ada Pak Eman. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Eman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti next kita lanjutkan modul ya. Ya. Siap. Yuk Pak Eman silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sedikit catatan Pak Eman. Ya. Dalnya tadi ya, catatannya hampir yang secara keseluruhan tadi. Jangan sampai ada jeda. Had, tapi had langsung. Terus yang pertama kulnya coba Pak diperbaiki, jangan kul tapi kul ya. Kul. Jangan kul. Kalau kaf nanti jadi makanlah ya artinya ya. Ada kul makanlah, ada kul katakanlah. Ya, kul ya dipangkal lidah ya, bukan pangkal tenggorokan. Kul.
Bismillah. Huwallahu ahad. Ahad mantul langsung. Kul huwallahu ahad. D-nya kurang kuat. Oh. Ahad. Ahad. D-nya lebih kuat. Kul huwallahu ahad. Ya, sip. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati. Ahad. Ini Iya. ditahan tadi Pak Ehman ya. Coba ulangi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam ya dialirkan. Walam ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masih Pak. Ahad. Oh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan ayat 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masih Pak, masih. Kurang, Apa coba yang tadi tuh? kurang mantul. Ya. Apa mantulnya kurang ringan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Sip, sudah bisa dirasakan Pak kol-kolannya ya. Apa kubro ya, kubro. Iya, kubro lahir. Sip ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Syukur Pak Eman ya. Ya, sama-sama. Oke. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Pak Hari. Pak Hari. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Oke, Pak Hari. Assalamualaikum. Mikrofonnya Pak. Fine. Pak Hari belum bisa hadir ya. Kita lanjutkan dulu. Pak Heni. Silakan Pak Heni masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Siapa Heni? Ayatnya sudah. Insya Allah siapa Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedikit kita samakan dulu iramanya. Kita masuk dulu ke irama Rosmah Heni. Bana maununa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, sedikit Pak di ayat 3 dan ayat 4 ya. Lamnya coba ngalir. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah ya. Baik, seperti itu Pak ini ya. Jadi catatannya tadi apa? Mim sukun, nun sukun. Pokoknya yang tawasud itu. Yang tadi lam, terus nun, mim, ro itu ya. Jadi nanti ketika kita baca ketika sukun, kondisi sukun ataupun disukunkan, nanti itu sifatnya tawasud ya. Harus mengalir dulu sedikit. Lam yalid wa lam yulad. Jadi nyambung ya. Berbeda dengan lam yalid wa lam yulad. Nah, kan beda ya. Tapi lam ya. Nah, tapi tergantung kalau misalkan bacaannya cepat gak akan kerasa.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi tergantung kecepatan. Tapi lebih tepat itu adalah bacaan yang tidak cepat, tidak lambat. Ya, tartil ya. Masuknya ke tartil, tidak cepat, tidak lambat. Ya. Baik, Pak Heni, sudah oke? Alhamdulillah. Baik, terima Ya, kasih Pak Ustadz. Terima kasih. kita lanjutkan. Pak Heri sudah bisa bergabung, Pak Heri? Oke, kita lanjutkan dulu dengan yang lainnya ya. Oke, di sini Bapak Andri ya. Ada Pak Ustadz, Hari. Oh, ada hadir Pak Hari. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Hari, silakan langsung Siap. tadi. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kulnya Pak, coba dialirkan. Tadi catatannya hampir semua lam sukun, mim sukun nanti ya. Mim sukun, mim sukun, mim sukun, di sini pun juga ada tanwin. Jadi alirkan dulu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Alhamdulillah tabarakallah. Sip Pak Hari ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ya itu jadi apa namanya? Sukun, lam sukun ya. Jadi tidak terlalu cepat. Tidak qul huwallah. Nah, kan beda tuh. Qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahad. Mengalir. Tawassut ya. Tahan ya saya. Oke, cukup. Ya, betul. Ditahan dulu sedikit ya. Ingat, Ya. dikarenakan tawassut, bukan gunah. Ya. Kalau kita membacanya nah, jadi guna ke sana ya, tapi kulhu. Oke, alhamdulillah Pak. Makasih Ustaz, makasih. Sama-sama ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada Bapak Agus nih. Bapak Agus, assalamualaikum. Udah belum Bapak Agus? Belum ya? Oke, assalamualaikum Pak. Ada suaranya Pak Agus? Ya, suaranya Ustaz. Oke. Sudah jelas Pak suaranya Pak? Ya, jelas Pak. Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya sedikit masih sedikit dikoreksi. Sepertinya masih kepanjangan mad dua harakatnya. Bismillahi. Nah, itu kepanjangan. Coba dengan apa pola seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jeda sedikit. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Haus. Sedikit. Di sini Pak Agus, soundnya agak dialirkan dulu ya, karena bertasydid. Allahus samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam. Masih terlalu cepat Pak Agus. Allahus. Nah, dialirkan dulu lebih lama. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Pak. Nah, banyak pantulan Pak, banyak pantulan. Lam yalid. Lam yalid. Coba sedikit-sedikit. Lam yalid dulu. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Yalid. Diringankan Pak. Pelan-pelan Pak Agus.
sabar dan buru-buru. Yalid. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum dilanjutkan ini dulu Pak. Afwan. Walam yulad. Walam yulad. Coba. Walam yulad. Ya. Walam yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Ah, gitu ya. Jadi de-nya itu memang itu ya alhamdulillah. Sip Pak Agus alhamdulillah ya. Insyaallah sedikit-sedikit ya. Perjuangan soalnya apalagi talaki ya. Dan juga momentum yang tepat sekali ini ya saya sampaikan sedikit. Jadi momentum ini yang diamalkan yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Sewaktu selama per tahun di bulan Ramadan bertalaki dengan malaikat Jibril mentalakikan 1 juz. Kalau kita 1 surat ya. Setiap malam kita malam hari ini gitu kan mentalakikan 1 surat Quran surah Al-Ikhlas. Insyaallah ya. Perjuangan ini akan bernilai pahala yang sangat luar biasa ya. Baik Pak Agus, syukran. Alhamdulillah ya. Dipertahankan tadi catatannya, bahkan bisa langsung memperbaiki hafalannya ya. Biar nanti bisa kita praktekkan di dalam sholat kita. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di sini Pak Haris sudah ya. Barusan Pak Ondri Dwi. Pak Ondri ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Sudah siap Pak? Langsung saja ya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bagus. Cuman saya akan masukkan dulu ke irama ros dulu Pak ya. Saya masukkan dulu ke irama ros. Barusan masih mujawad ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Masih jadi catatan Pak? Kul alirkan. Lam sukun, mim sukun, tanwin. Qulhu. Mengalir dulu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu Pak Ondri ya? Pak Ondri ya? Seperti itu Pak. Ya. Jadi mim sukun, lam sukun harus ngalir. Barusan ketika baca Qul huwallahu, apa bedakan nih? Qul huwallahu ahad dengan Qul huwallahu ahad. Bedakan ya. Dikarenakan sifatnya tawasud itu harus dipenuhi ya. Hak dan mustahaknya. Salah satunya lam harus dialirkan sedikit ya. Mim juga sama sudah oke tadi. Mim sukun, terus tanwin di akhir ya. Kufuwan ahad. Jadi tidak tergesa-gesa. Alhamdulillah perbaiki langsung ya. Pak Ondri ya, syukran. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Alhamdulillah ya. Izin lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan di sini ada Bapak Supomo ya. Selamat bergabung Pak. Assalamualaikum. Oke, Bapak Supomo, mikrofonnya afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya Pak, ya. Benar Ustaz. Sudah ada ayatnya Pak Ustaz? Ada Ustaz. Ya, silakan ya, dari ta'awudz. Mulai Ustaz ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Awan sedikit Pak. Madnya terlalu kepanjangan. Kalau yang ta'un sudah oke tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pas bismillah. Bismillahi. Nah, dihindari itu ya. Jangan. Bismillahirrahmani. Nah, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Mana Ustaz? Ya, betul. Oke, sudah cukup yang tadi ya. Qul huwallahu ahad. Lamnya tadi catatan. Hampir secara keseluruhan nih dari apa pembaca pertama sampai Bapak. Lamnya. Qul huwallahu ahad. Dalnya jangan ditekan, jangan ahad, tapi ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ah, gitu. Sip. Allahus samad. Husnya, Pak, husnya. Sodnya, coba kurang ngalir. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Usahakan jangan sampai ada jeda di karena sugro jangan sampai ada jeda. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wana tapi wan ahad. Kufuwan Alam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Lamnya sedikit Pak di apa sama tawasudnya ya. Yakullah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lebih oke. Sip, alhamdulillah. Sudah terbaca Pak catatannya ya. Insya Allah Ustaz. Ya. Meskipun surat pendek nih tapi kita perlu mengetahui ya kondisi-kondisi ketika baca gimana apakah pas atau tidak ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi perlu cermat Ustaz ya. Betul, seperti itu ya. Oke, syukron. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Izin lanjutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Bapak Suryadi, selamat bergabung. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Suaranya agak kecil, Pak. Agak dekat sedikit. Ya, silakan. Boleh langsung saja. Oke, sedikit instruksi Pak Afwan. Sepertinya kejauhan untuk suaranya. Boleh didekatkan dengan mikrofonnya. Masih tidak terdengar ya? Bapak Suryadi ya, masih tidak terdengar suaranya, masih kecil banget. Oke, masih kecil ya? Untuk bapak-bapak yang lain, betul tidak? Iya, nggak kedengeran. Kurang kedengeran Pak Suryadi ya? Oke. Sepertinya kita coba alihkan dulu Bapak Suryadi ya. Nanti dicoba cek lagi untuk mikrofonnya. Nanti kita coba ke Bapak Suryadi lagi ya. Mohon izin Bapak Suryadi, saya alihkan dulu biar mengefektifkan waktu ya. Oke, dicek dulu Bapak Suryadi. Afwan. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita panggil kembali. Oke, berikutnya di sini ada Bapak Wim, silakan bergabung Bapak Wim. Ya Ustaz. Siapa? Siap Ustaz. Silakan langsung saja Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam Kol-kolahnya tuh yalid sedikit. wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita coba sedikit perbaiki kol-kolahnya saja, Pak. Yang tadi sudah oke, bacanya sudah bagus ya. Kol-kolahnya coba dilangsungkan. Ahad, ahad, qul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Masih ahad. Allahus samad. Apa? Ayat 1 dulu, Pak. Ayat 1. Sedikit hanya kepanjangan. Ahad, ahad dihindari, tapi ahad, ahad, qul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Gitu, betul. Lanjutkan. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Wim ya, beda tidak nih kol-kolahnya? Memang ringan Iya. banget, ringan. Iya. Kubro itu ringan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang seperti itu kol-kolahnya ya. Berbeda dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu ya ada tekanan nanti sehingga kekhawatirannya adalah menjadi tasdid gitu dalnya ya. Kalau menjadi tasdid berarti menambah huruf gitu ya. Iya. Nah, Jadi jangan ditekan ya, Ustaz. Yang nggak ditekan. Ditekan Iya. itu khusus qalqalah akbar kalau bertasdid. Akbar yang bertasdid ya. Contoh ya, saya contohkan saja di sini misalkan dalnya bertasdid nih. Ahadnya qul huwallahu ahad. Nah, itu baru ditekan ahad. Kalau tanpa tasdid qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu ringan. Seperti tadi Pak yang terakhir ya. Pak Iya. Pim ya. Iya. Jazakallah Ustaz. Amin. Ya, wayaka. Oke. Kita lanjutkan. Oke, Bapak Suryadi gimana Bapak Suryadi? Boleh di kolom komentar kalau misalkan ada kendala. Ya. Baik, Pak Ustadz. Ini jelas nih. Oke, testing sudah ada Pak? Jelas, Pak Ustadz? Oke, ini jelas. Yuk coba Pak, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam Pak, yang tadi catatannya qul hu, alirkan. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Masih kurang. Qul hu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad bukan hahad, hati-hati. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman one-nya jangan sampai jangan sampai jeda Pak. Wan ahad, tapi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung ngalir coba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, tabarakallah. Sip ya. Oke, sudah beda nih. Ya, bacaannya sudah oke ya. Oke, siap, syukron. Bapak Suryadi ya. Ini sudah jelas Pak. Tadi Afwan kecil banget ya. Sepertinya ada kendala ya. Oke, ya, izin lanjutkan kembali ya. Masih ada ya. Bapak Zul, silakan Bapak Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Siap, langsung saja ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yak. Gimana La-nya Ustaz? kepanjang Pak. Oh ya. La L- kepanjangan. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, sip, sudah oke, Pak ya. Ya, terima kasih Ustaz. Pertahankan, ya. Sama. Oke, kita lanjutkan ya, Afwan. Oke, di sini ada Bapak Ginanjar nih, baru hadir sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Siap, kita langsung saja ya, Pak ya. Ya, siap Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Instruksi sedikit Pak ya. Qul. Qafnya harus jelas u doma ya. Qul. Jangan sampai qul. Tapi qul huwa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Alirkan lamnya. Qul hu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam ya. Lam yalid wa lam yulad. Kurang ngalir sedikit lagi Pak. Lam ya. Yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian ya. Bapak Ginanjar, syukran. Yes, baik, kita cek kembali apakah ada yang terlewat. Afwan, bapak-bapak sekalian, apakah ada yang terlewat belum saya panggil? Apakah sudah semua? Sepertinya udah ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, sepertinya udah ya. Nah, baik bapak-bapak sekalian, gimana nih rasanya? Saya ingin berbagi share sedikit ya pengalaman ketika menghafal secara tajwid itu. Nanti Bapak akan merasakan hal yang sama. Contoh Al-Ikhlas. Untuk saat ini Bapak-bapak sekalian sudah mulai membayangkan apa yang dibaca. Ya, contoh misalkan saya tanpa memperlihatkan ini, pasti Bapak akan mengenal huruf-huruf secara utuh di ayat pertama. Contoh misalkan atau Bismillah gitu ya. Kalau Bismillah insya Allah semuanya sudah pasti hafal. Nah ini Al-Ikhlas nih ya. Bisa jadi ketika sebelum kita mentajwidkan seperti halnya hafalan yang kita tajwidkan saat ini, bisa jadi Al-Fatihah pun juga sama ya. Mungkin nih Bapak-bapak sekalian, kalau saya tanyakan kepada Bapak-bapak sekalian, kalau kan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas itu sudah kita hafal ya dari mulai kecil. Nah cuman kalau saya tanya seperti ini, Bapak-bapak sekalian, apakah tahu apa yang kita baca huruf apa saja dari Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, ayat 3? Nah, kira-kira kalau ditanya seperti itu ya gimana Pak? Kira-kira nih. Pasti bingung ya. Ada huruf-huruf yang bingung dikarenakan hafalan kita hafalan secara dari kecil sudah hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas ya. Nah, Al-Ikhlas pun juga sama. Ketika ditanya apakah tahu huruf-huruf yang kita baca huruf apa saja, seperti itu ya. Nah, sehingga sekarang saya yakin Bapak-bapak sekalian sudah bisa membayangkan huruf apa saja yang dibaca di ayat 1 ya. Contoh misalkan di situ ada huruf qaf ya. Ada huruf qaf, u ya, dan ada huruf lam yang harus dialirkan. Ul. Terus ada huwa. Nah, ya. Jadi ini akan terbayang, Pak. Yang ini yang membuat hafalan kita bertajwid, hafalan kita sesuai dengan sifatul hurufnya,
maka akan terbayang apa yang kita baca. Qul huwallahu, ada lafaz Allah, ya. Ada lafaz Allah, terus ahad, ada ahadun, gitu ya, seperti itu. Nah, kurang lebih ya. Ahadun, ya. Jadi qul huwallahu ahad. Nah, jadi seperti itu, ya. Kalau misalkan kita menghafalkan secara tajwid, mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian bisa merasakannya hari ini, ya. Ketika ditalakikan, ketika dibacakan bacaan Al-Ikhlasnya, ternyata ada beberapa catatan yang membuat kita lebih fokus lagi. Oh, ternyata huruf-huruf ini harus dibaca qul, qaf misalkan, ya. Jangan sampai kita membacanya apa, Pak? Jangan sampai kita membacanya kul. Nah, seperti ini. Kul. Kalau kul, ini artinya adalah makanlah. Ya. Ini artinya makanlah kalau dengan kaf. Tapi kalau dengan qaf, kul, artinya adalah katakanlah. Gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, kira-kira apa yang dirasakan sama tidak nih, Bapak-bapak sekalian? Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Al-Ikhlasnya hafalannya sudah sudah sesuai dengan tajwid, dan juga Al-Ikhlas ini sudah Bapak rasakan per hurufnya. Seperti itu kurang lebih ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Oke, sepertinya sudah mantap nih ya. Sudah siap nih jadi imam, Pak ya? Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah ya. Meskipun Allah, suratnya Ustaz. ya, tapi kalau ada yang mendengarkan bacaan Bapak seperti ini, itu kerasa. Ya, kerasa orang yang belajar itu kerasa banget pasti ya. Ketika nih Bapak sekalian sudah tahu nih Al-Ikhlas bacaannya seperti ini ya. Bisa jadi nanti ketika kita di suatu masjid misalkan kita jadi makmum, terus imamnya itu membacakan Quran surah Al-Ikhlas dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, berarti itu bisa kita rasakan. Oh, itu kok enggak dipantulkan gitu ya. Nah, tapi misalkan kita menemukan imam membacakan Quran surah Al-Ikhlas, terus membacakannya sama dengan kita, satu frekuensi, berarti kita yakin bahwa dia belajar gitu ya, mentajwidkan, hafalannya sudah bertajwid. Karena tidak banyak juga hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran khususnya ya. Saya punya banyak santri, Bapak ya, punya banyak santri ataupun murid yang sudah hafalannya luar biasa, berjuz-juz ya, ada yang 15 juz, ada yang rata-rata di 10 juz ya. Nah, ketika dicek hafalannya itu ternyata luar biasa, tidak bertajwid, Pak. Ya, sehingga melekat hafalannya tidak sesuai dengan tajwidnya. Maka dari itu ketika hafalannya mau 10 juz, mau 15 juz, ketika belajar tajwid hafalannya nol kembali. Nah, ini kira-kira Bapak-bapak sekalian Al-Ikhlas di nol lagi gak hafalannya kira-kira? Di nol lagi gak hafalannya nih? Halo? Masih ada di sini Bapak? Ya. Mudah-mudahan Tolonglah, Dan. Ya. Hafal. Dibaca. Asal konsisten. Nah, gitu ya. Jadi pasti nol lagi ya. Maksudnya sudah mulai dihafalkan lagi kekonsistenannya, pantulannya harus disamakan dengan yang tadi ya, yang sudah dikoreksi gitu ya. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan ini gambaran. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Boleh tanya? Boleh, silakan. Tadi mengenai imam kalau baca qalqalahnya harusnya kubro jadi sugro jadi akbar, itu sikap kita sebagai makmum gimana Ustaz? Ya sebetulnya kita punya adab ya. Jadi nanti adab di masjid itu beda, Pak ya. Jadi kalau bisa menyampaikannya itu soalnya imamnya imam yang udah lama di masjid itu Ustaz. Jadi mungkin kalau kita kasih tahu bacaannya kurang tepat, takutnya nggak terima ya. Jadi sebaiknya gimana, kita diam saja atau bagaimana? Sebetulnya mungkin kita bisa cari cara ya, misalkan ke DKM gitu ya. Kalau di saya ada tuh di Al-Ansor ya. Di Al-Ansor itu bapak-bapak semua, dan ternyata di Al-Ansor itu di masjid itu mempunyai program tahsin Quran ya. Sehingga semua yang jadi imam di situ diperbaiki tahsinnya, sehingga nanti ketika sudah diperbaiki baru kita nanti bisa masuknya ke DKM dulu biasanya gitu ya, ke DKM gitu ya. Tapi memang bab seperti memang agak ini Pak, agak rawan ya, agak rawan itu. Kita kan
adab di masjid itu ada adabnya. Ya, contoh misalkan, andai pun saya nih Pak, saya ketika datang ke masjid Bapak misalkan atau ke satu masjid, terus di situ itu apa namanya imamnya itu memang sudah rutin, imam yang suka mengimami di situ gitu ya, udah rutin dan memang tidak apa namanya bacaannya belum bertajwid misalkan ya. Nah itu saya sebagai orang yang menjadi makmum dan apa namanya tidak dikenal gitu kan ya, meskipun bacaan saya sudah saya pelajari gitu kan ya, itu nggak bisa kita langsung secara langsung di apa namanya mengatakan sesuatu itu apa jadi Langsung ditalaki. ya betul, jadi ada azabnya dan azab ini harus kita kita apa namanya kita lakukan dulu sebelum ke pembahasan yang tadi gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mendekati dulu sehingga apa namanya saya pun juga pernah Pak waktu belajar lah ya. Waktu belajar punya hafalan waktu itu Quran surah Al-Qadar dan ternyata selama hafalan saya dari kecil sampai waktu itu ada apa namanya ada yang salah gitu ya. Satu hari, dua kali, tiga kali apa satu hari dua kali ya maksudnya satu kali saya membacakan itu nggak dikoreksi ya, terus dua kali nggak dikoreksi, pas ketiga kalinya gitu ya, pas ketiga kalinya ada makmum yang memang itu imam gitu kan ya, imam bacanya sudah bagus dan mengoreksi saya gitu kan, tapi sebelum mengkoreksi saya itu ada pendekatan Pak, ada pendekatan ngobrol dulu gitu ya, terus diskusi gitu ya tentang belajar di mana aja gitu dan lain sebagainya lah gitu, seperti itu. Nah setelah itu ketika kita sudah akrab dengannya baru kita coba koreksi gitu ya. Jadi kalau kalau waktu dulu saya makmum itu dekat apa namanya ya sudah dekat ya, terus pas saya baca lagi ayat itu ya, ayat itu pas saya dulu itu gini bacaannya ya. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah di sini min alfi syahr ya. Waktu itu saya terbiasa mungkin min alfi apa apa bukannya min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah ini warruh itu ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Tapi itu memang hafalan dulu gitu ya. Nah, pas dikoreksi ketiga kalinya itu dikoreksi dengan koreksian yang memang lembut, Pak. Ya, lembut. Waktu itu afwan Kang gitu ya. Apa namanya? Dikhawatirkan saya salah mendengar nih. Di ayat ini ada huruf H-nya. Nah, coba diperiksa gitu kan di dalam Al-Qur'annya apakah saya yang salah mendengar atau memang dikhawatirkan Akang membacanya dengan huruf H gitu kan ya. Jadi pas diperiksa dan ternyata saya salah gitu ya. Dan menerima seperti itu. Nah, cuman tidak semua orang menerima, Pak. Enggak semua orang menerima gitu. Bisa jadi ketika Bapak sudah dekat ya terus tiba-tiba ngoreksi gitu kan ya. Itu bisa jadi menerima, bisa jadi enggak gitu ya. Jadi memang kita harus coba pendekatan dulu sih ya, sepengalaman saya gitu. Dan memang enggak bisa langsung, Pak. Itu ada adabnya ya, ada adabnya. Meskipun Bapak sudah belajar, tapi Bapak sebagai makmum di situ dan ada imam yang memang sudah rutin, nah itu ya. Jadi kita belum bisa apa-apa di awal itu ya, tapi bisa dengan pendekatan seperti itu. Memang agak susah Pak ya. Izin Ustaz, tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan memang di daerah kami memang ya mungkin di tempat lain juga kali ya. Karena faktor senior imam-imam itu kebiasaannya begitu ya. Mungkin rezekinya segitu, kalau Ustadz bilang kali dulu belajar rezekinya segitu, nggak sempet talaki. Kadang-kadang kita sulit, jadi sampai-sampai saya sering muparokoh gitu kalau nggak pas sama imamnya, karena kita udah tahu Al-Fatihah itu rukun. Itu gimana Ustadz? Apa masuk saya muparokoh terus Ustadz? Mohon saran Ustadz. Jadi ya, memang apa ya tidak hanya terjadi dari Bapak Pak, di saya pun juga sama gitu kan ya. Jadi sebetulnya yang harus apa namanya yang harus mulai memperbaiki itu semua itu adalah DKM Pak, DKM ya. Jadi kita misalkan salah satunya di Al-Ansor nih, ada salah satu masjid di sini, memang di Al-Ansor itu DKM-nya itu diprogramkan Pak, diprogramkan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran yang khususnya menjadi imam di masjid itu, sehingga ada perbaikan, ada
ada komunikasi di situ gitu ya. Memang agak susah Pak. Zamannya luar biasa nih sekarang ya. Yang bertanya seperti ini tidak hanya Bapak, semua khususnya bapak-bapak ya yang bertanya. Kalau ibu-ibu sudah biasa. Ibu-ibu kan memang jarang di masjid ya. Jadi kalau ibu-ibu Kunci biasanya di di motor. kolam Ya Bapak. ya. Kalau bapak-bapak itu selalu kan di masjid ya. Selalu menyimak bacaan-bacaan. Oh kok Al-Fatihahnya kok gini terus gitu kan ya. Sedangkan Bapak sudah belajar nih. Nah, jadi gimana caranya itu kita pendekatannya Pak seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pun juga membiarkan pun juga ya sebetulnya jangan membiarkan juga gitu ya. Karena untuk kemakmuran kesempurnaan sholat pun juga itu mempengaruhi kan ya imam itu. Jadi memang harus dari DKM-nya Pak ya khususnya kita komunikasi ya. Salah Ya, satunya di sudah sih Sobat dicoba ngaji ke DKM. Cuman ya bikin alasannya program, sampai Ustaz. sekarang begitu. ya betul. Sobat ngaji goes to masjid. Masya Allah. Amin, amin insya Allah ya. Saya ada cita-cita Pak ya. Saya ada cita-cita luar biasa. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi gini saat Gimana, Pak? biasanya saat umumnya hukum ini hukum orang Indonesia. Kalau yang ngomong orang situ tuh suka susah masuknya diterimanya masyarakat. Jadi bener Ustadz harus masuk ke masjid-masjid dengan santun dengan apa. Jadi mereka ikut. Kalau kita yang ngomong, waduh, lu siapa bahasanya kan gitu. Bahasa gampangnya nih. Faktor senior, faktor apa. Makanya banyak akhirnya kita cuma bisa kasih tahu DKM. DKM ini juga kadang-kadang DKM-nya ya. DKM kan nggak wajib harus bacaan Qurannya bagus. Ya. Dia juga nggak paham. Kan gitu. Jadi ya seperti itu. Makanya setuju tuh kalau sobat ngaji masuk ke masjid-masjid. Memperbaiki gitu. Memberikan Gandeng orang Kemenak, lain Ustaz. yang masuk. Insya Allah saat mereka mau menerima. Kita kadang-kadang mereka masih paling saling lihat lah ya kondisinya seperti itu ya mudah-mudahan sih kita tetap doain ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ya sesuai dengan yang kita harapkan itu aja kali Ustaz. Betul Pak ya. Memang kita harus ada diprogramkan ya. Memang harus ada program dan di sini Pak, di sini saya di Bandung masih di pelosok ya, di pelosok agak desa ada di rumah kakak saya di mertuanya itu ada kondisi ya seperti ini Pak. Jadi di masjid itu harus dengan keluarga. Jadi masjid itu dipegang oleh satu keluarga. Itu dari turunan Pak Kiai Pak Kiai terus anak-anaknya, incu-incunya gitu kan ya. Cucu-cucunya itu harus di situ Pak sanadnya. Bahkan ada kondisi kakak saya pernah bercerita bersama saya ketika di belakang makmum itu kan ada sajadah tuh. Jadi ada pembeda gitu ya. Nah, itu kan biasanya kalau kita harus diisi kan ya. Jadi sab di belakang imam itu kan harus full kan, harus diisi. Itu di situ Bapak-bapak sekalian, itu dikhususkan untuk keluarga. Jadi pernah suatu ketika kakak saya di situ berdiri langsung diusir. Bukan diusir ya, nggak boleh di situ. Itu harus diisi oleh ini oleh ini. Ada yang kondisi seperti itu. Sampai suatu ketika sakit. Ada yang sakit. Dan ternyata dikosongkan, Pak. Luar biasanya dikosongkan itu. Jadi sajadah yang di bawah, di belakang makmum itu dikosongkan satu. Dikarenakan sakit. Lagi udzur ya, nggak bisa ke masjid gitu ya. Itu sampai segitunya ada. Di pelosok-pelosok itu masih ada. Jadi memang apa yang Bapak rasakan itu sama halnya yang saya rasakan. Dan luar biasa tadi idenya bagus, Pak ya. Dan memang seperti itu ya. Biasanya kalau kita mengkoreksi teman kita jarang diterima dikarenakan kita siapa kita gitu kan ya. Betul Pak, memang harusnya seperti itu. Saya pengalaman, saya punya teman. Saya kan salah satu orang hijrah juga ya. Waktu itu saya punya teman geng seperti lo ya, bukan geng motor ya, tapi dulu itu seniman semua ya, seniman semua. Nah, waktu saya mulai belajar, mulai hijrah itu dikoreksi Pak. Dikoreksi itu gini, antum belajar sama siapa? Hati-hati gurunya dari mana gitu kan. Jadi belum apa-apa saya baru belajar mau melangkah menjadi lebih baik itu luar biasa, banyak ujiannya gitu kan ya. Antum belajar di mana? Hati-hati. Gurunya siapa gitu. Jadi kata saya kok ribet banget gitu kan ya. Saya yang belajar, dia yang ribet gitu. Nah, pas suatu saat saya pernah belajar tentang ya doa-doa gitu ya.
itu senantiasa beliau itu seperti mencari kesalahan-kesalahan saya, Pak, gitu ya. Antum tahu Islam dari mana? Apakah dari ya apa namanya? Ya kenapa ingin belajar gitu kan ya. Jadi pertanyaan yang tidak usah dijawab gitu kan. Kenapa belajar? Apa alasannya gitu kan ya? Ya kan saya orang muslim kan harus belajar gitu kan, harus apa namanya? Mengikuti arahan-arahan dari Rasulullah, dan untuk mengikuti itu harus kita pelajari kan, seperti itu. Antum tahu Rasulullah dari mana? Pokoknya panjang, Pak, gitu kan ya. Sampai suatu ketika saya belajar terus gitu kan ya, sampai 2 tahun 3 tahun saya belajar, dan alhamdulillah saya diangkat di lembaga Al-Quran di Bandung ya, sehingga di media saya aktif gitu kan ya. Dikarenakan saya aktif juga di media, terus aktif, sehingga mungkin terlihat oleh teman saya yang itu. Pas suatu ketika saya ingin silaturahmi, Pak. Pas silaturahmi, dianya yang nggak mau ketemu saya. Yang awalnya dia selalu selalu ketemu itu kan ya, selalu mengkoreksi gitu ya. Pas suatu saat ketika kita sudah ada ilmunya, maka mereka itu setidaknya segan, Pak ya. Mungkin posisi ya. Jadi seperti Bapak mengkoreksi teman Bapak, itu tidak semua menerima. Tapi ketika posisi Bapak menjadi seseorang gitu ya, menjadi seseorang yang mempunyai background di lembaga Quran, menjadi guru ngaji, itu diterima, Pak. Jadi sepertinya Bapak harus menjadi guru ngaji dulu nih, sehingga diterima oleh gitu ya. Insya Allah. Ustadz, tanya Ustadz. Ya, gimana Pak? Bandungnya di mana Ustadz? Kebetulan saya di Bandung juga. Oh gitu. Bapak Bandung dari mana? Saya Bojong Soang Ciganitri, Pak. Oh, Bojong Soang, saya Cimahi sih. Oh, Cimahi. Saya selalu ke Cimahi itu, di Cijerah. Di Oh, Cijerah. Cijerah. Kapan-kapan main ke kantor bisa Ustadz? Di Siap. alamatnya di mana? Kalau saya di Cibiru, di kantor di Cibiru ya. Jadi kalau saya Cibiru. kan rumah di Cibiru. Nanti kalau kan anak saya kuliah di Jatinangor tuh Ustadz, jadi kalau pas ke anak bisa mampir di situ ya. Insyaallah ya. Nanti bisa dikondisikan. Kalau saya ngantor itu biasanya Rabu sih biasanya full ya. Jadi sobat ngaji kantornya di Cibiru. Jadi kalau misalkan saya ngantor itu di Cibiru, boleh Pak. Nanti silaturahmi. Bandung. Siapa tuh pengen ini Ustadz, talaki jus 30 full gitu. Siap insya Allah Pak, mudah-mudahan ada waktunya ya. Lihat alamatnya di website ada Ustadz ya? Apa gimana? Alamatnya sobat ngajiku. Untuk alamatnya boleh nanti ke Tesipa saja, minta alamat. Kalau Tesipa ya Ustadz, ke Tesipa nanti ya. Terima kasih Ustadz. Ustadz. Ya, gimana Pak? Program ini apa lanjut setelah Ramadan atau tidak? Pasti lanjut insya Allah ya. Sudah disiapkan Pak ya. Jadi insya Allah ini untuk program ini ya, untuk program talak ini ya. Insya Allah kita akan menyesuaikan arus dulu Pak ya, menyesuaikan arus ombak dulu ya. Jadi sebagaimana sebetulnya kalau sedikit saya bercerita, ini nggak apa-apa nih, agak manjang nih ya, nggak apa-apa. Boleh. Jadi ilmu ya. Nah, jadi sebetulnya waktu dulu itu saya sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Waktu itu sebetulnya saya sebagai supportnya At-Taqwa ya. Supportnya At-Taqwa itu adalah ketika ada yang beli Al-Quran, diberikan fasilitas gratis ngaji gitu ya bersama saya. Waktu itu nggak kepikiran untuk program-program kelas seperti ini, nggak kepikiran Pak. Cuman ketika saya jalan 1 tahun ya, yang asalnya pesertanya itu 10 orang, terus nambah jadi 20, jadi 50 gitu kan ya. Terus 1 tahun setengah jalan, ketika maju ke 2 tahun itu ada mungkin peserta-peserta bukan diantaranya bukan Bapak mungkin ya, atau misalkan di sini ada yang pernah ngikut dari awal Pak, ada tidak? Sudah 2 tahun kita jalan belum, kelas baru kali ini Tad. Nah ini yang dulu-dulu nih, yang dulu-dulu itu bertanya Pak, Ustadz, sobat ngaji itu kok nggak ada kelas privatnya, kan saya perlu belajar dari nol gitu kan ya. Sehingga kita program Tahsin Besar ini kan programnya kan beda-beda ya. Ada yang membahas ilmu tajwid, terus ada yang membahas hukum-hukumnya, ada yang membahas makhorijul huruf gitu kan ya. Sehingga kebutuhan peserta yang sudah ngikut 2 tahun itu belum terpenuhi Pak. Sehingga
lama-kelamaan banyak yang meminta, Ustadz gimana sobat ngaji bikinkan program dong gitu ya. Program tahsin Qur'annya atau tahsin privatnya, sehingga kita dapat dapat masukan nih Pak. Dapat masukan dari peserta. Saya tampung dulu, minggu depan nambah lagi yang nanya itu ya, minggu depan nambah lagi yang nanya. Jadi saya bingung nih, sedangkan saya sendiri waktu itu, ya sendiri. Dan memang ini qadarullah ya. Pas di minggu keempat saya coba tanya secara keseluruhan bagi Bapak Ibu sekalian, gimana nih kalau misalkan sobat ngaji membuat kelas privat, apakah setuju atau tidak? Itu banyak yang setuju. Berarti tugas saya dan tim itu untuk tidak hanya untuk kelas tahsin besar, tapi untuk memberikan fasilitas privatnya sehingga bisa talaki seperti ini Pak. Ya seperti Bapak sekalian bisa hadir, ini fasilitas ini diperlukan sekali seperti itu ya. Nah sehingga sampai sekarang saja pesertanya di grup berapa tuh Pak? Kalau kita lihat ya. Ya Ratusan. jadi ini memang kebutuhan umat gitu ya. Jadi sehingga alhamdulillah saya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan asatid yang lainnya seperti Ustadz Asep Rudi, terus Ustadz Salman ya, terus Ustadz Ustadz Jumali, Ustadz Amang. Itu salah satu saya sedang ngerintis sedikit-sedikit Pak. Kita ajak asatid yang lain yang insya Allah ilmunya akan bermanfaat, kita sharekan kepada Bapak-Bapak sekalian ya, kepada semua peserta-peserta yang ada di Sobat Ngaji ini. Nah, seperti Bapak tadi bertanya kalau ini ada program yang talaki ini akan berlanjut tidak di Ramadan. Itu masukan buat saya Pak. Alhamdulillah ya. Masukan kalau misalkan program ini dibutuhkan, maka kita akan pikirkan. Kita akan lanjut setelah Ramadan Tan. Ya. Saya rencana Syawal Mei Pak. Mei sudah jalan ya. Akhir sekarang kan Juni Mei awal sepertinya sudah mulai lagi. Dikarenakan kita akan libur lama, soalnya kan kalau peserta lagi semangat itu kalau sudah libur lama itu beda lagi nih nuansanya. Iya. Ini kelompoknya ini aja Tan. Insya Allah nanti lagi. Kita kondisikan. Dikarenakan di sini ada Pak Heni terus Pak Dani, ya itu kan di kelas privat yang mana Pak? Masih ingat tidak Pak? Itu baru modul pertama ya waktu itu ya. Iya Ustaz, batch 2. Nanti tinggal share biayanya berapa sebulan gitu. Kita sebetulnya Pak untuk biaya sudah kita sepakati sampai kapanpun kita akan memprogramkan biaya semaunya saja ya, sesuai rasa syukur Bapak Ibu saja ya. Ya, jadi artinya memang bulanan Tan. Iya, jadi seperti itu artinya bulanan ya. Jadi tidak akan tidak akan ada patokan. Itu mah sama hal seperti ini. Seperti Bapak gabung ke sini ya seperti itu aja. Kita akan programkan ke depannya seperti ini. Insya Allah dikarenakan saya pun juga pengalaman menjadi peserta itu ya. Jadi bab yang seperti itu saya coba kondisikan dengan program-program ya seperti halnya yang sudah berjalan saat ini insya Allah ya. Karena ada peserta-peserta yang tidak dimampukan Pak ya untuk biayanya. Nah, kita tidak memikirkan itu. Pokoknya mau belajar terus kita ajukan infak sesuai rasa syukurnya, dan insya Allah infak ini akan diolah di Sobat Ngaji sebagai rotibah asatid yang ikut gabung di Sobat Ngaji ya, sebagai fasilitas yang kita maksimalkan, insya Allah akan jadi zariah untuk Bapak Ibu, untuk kita semua ya. Masya Allah, barokah Tan. Ya. Amin, amin. Saya Ustadz mau usul. Ya boleh Pak. Seumpama nanti dilanjut program ini, kalau bisa untuk ikhwan itu khusus ikhwan aja, Ustadz. Jangan sampai yang seperti kemarin, yang modul 1 sama 2 itu kan dicampur itu. Jadi ibu-ibu sama bapak. Nanti kalau dicampur itu yang menang ibu-ibu, bapak Ustadz. Kita kalah ya bapak-bapak. Itu sudah saya pikirkan ya. Sudah saya pikirkan, bahkan di Syawal itu saya sudah menyediakan asatid akhwat juga ada ya. Jadi sudah ini ya kalau misalkan kita terbuka ya. Jadi hasil dari infak Bapak Ibu sekalian itu ya, dari Bapak-bapak itu alhamdulillah kita jadi bisa mengundang asatid-asatid akhwatnya, asatid yang lainnya, dan insya Allah diundang dari rasa syukur Bapak-bapak sekalian seperti itu ya. Jadi memang kita pun juga perlu support dari peserta juga ya, sehingga
biar nanti kelas ahwat dan ikhwannya dipisah. Dan alhamdulillah nih di Ramadan bisa misah ya. Bisa misah Pak di sini nih di Ramadan bisa misah ya. Dan insya Allah kita akan coba programkan biar nanti soalnya memang beda ya bapak-bapak dan ibu-ibu suaranya pun juga beda. Kalau ibu-ibu nanti suaranya agak tinggi, kalau bapak-bapak kan agak rendah. Biar nanti konsisten kita ya. Insya Allah Pak ya saya pikirkan dan kita akan kondisikan sesudah Ramadan kita maksimalkan. Ya, pokoknya pantengin terus apa ya untuk program-program Ramadan apa program-program sesudah Ramadan di grupnya seperti itu insya Allah ya. Oke, Syukur, Pak. terima kasih. Ya, alhamdulillah saya pun juga senang sekali luar biasa antusias Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ini apa namanya menjadi program yang terbaik untuk umat dan insya Allah apa ya kita tidak sendiri ya tidak sendiri ya kita punya Allah dan punya bapak-bapak sekalian peserta yang tentunya insya Allah akan berkontribusi juga untuk kemaslahatan ya dan juga berkembangnya program seperti ini ya. Jadi tanpa bapak, tanpa ibu-ibu, tanpa peserta di Sobat Ngaji kita nggak akan seperti ini Pak ya. Program ini nggak akan jalan. Dan saya pun juga asalnya sendiri menjadi apa namanya ada tim yang insya Allah membantu ya Teshipa, Kang Alvin ya, terus yang lainnya insya Allah, yaitu salah satu sudah jalannya seperti ini mungkin ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran kepada supportnya peserta khusus Bapak sekalian insya Allah saya tampung. Debunya ya disebar-sebarnya terus. Gimana Pak? Berarti istrinya kasihan ya Pak Ustadz, iya istrinya kasihan. Oh iya. Oke siap ya. Baik seperti itu aja ya. Kalau misalkan dipanjangkan pasti panjang kalau bersama saya ya. Kalau biasanya kalau sama apa Ustadz Asep Rudi mungkin di jarak dikarenakan saya di rumah Pak. Kalau Ustadz Asep Rudi itu ke kantor ya. Kalau saya di rumah jadi saya insya Allah tidak akan jadi apa problem ya karena memang sesudah ini pun juga harus seperti biasa ya ada tadarusan ya. Jadi biasanya sampai jam 12 malam tidur paling 2 jam langsung sahur program lagi ya insya Allah apalagi Ramadan ini manfaatkan ya baik itu saja misalkan bapak-bapak sekalian ada pertanyaan yang lain dicatat saja nggak apa-apa terus di-sharekan boleh ke Teshipa ke apa ke tim yang lainnya biar nanti kita tampung ya seperti tadi programnya ini insya Allah kita pertahankan ya mudah-mudahan yang terbaik nanti insya Allah dan mohon doanya sekali lagi Pak mudah-mudahan keberjalanannya program-program dari Sobat Ngaji terus tadi ada cita-cita yang luar biasa ya kita akan berangkat ke pelosok-pelosok dunia untuk apa penggeberagan untuk para imam di masjid misalkan seperti ya meskipun belum kepikiran gitu ya tapi insya Allah ini doa dari Bapak ya insya Allah amin insya Allah amin yang bisa saya sampaikan mohon maaf kemalamannya ini Kang Alvin juga luar biasa nih ini di kantor Kang Alvin ya Afwan Kang Aldo ya. Betul, teman-teman ya. Saya cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita semua dan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada Bapak. Amin ya Allah. Amin. Qul qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallah. Wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Kang Alvin. Ya, nggak apa Ustaz. Insya Allah aman-aman. Syukur Ustaz atas materinya, atas ilmunya sudah diberikan pada kesempatan kali ini dan sharing sessionnya yang sangat luar biasa gitu kan, yang sangat menginspirasi. Mungkinnya banyak saran-saran juga yang masuk untuk Ustadz dan tim juga untuk kita juga agar kedepannya mungkin lebih baik lagi dan juga mungkin jadi bahan obrolan selanjutnya gitu ya Bapak-bapak sekalian mungkin ditunggu aja apa progres kedepannya apa inovasi terbarunya mungkin nanti ketika sudah sudah ditentukan ataupun nanti ada update lagi sama-sama belajar kita juga Ustadz ya kita sama-sama berusaha menjadi lebih baik lagi berusaha terus berkembang lagi agar program ini semakin bermanfaat bagi banyak orang juga gitu ya. Syukuran Bapak-bapak semua atas kehadirannya dan juga partisipasinya pada kesempatan malam ini yang sangat luar biasa. Ini sudah larut 10.34 tapi Masya Allah stay di angka 16 itu. Maksudnya nggak ada yang live gitu insya Allah Ustadz ya. Luar biasa ini benar-benar luar biasa. Bapak memang antusiasmenya tinggi dan ya nggak ada alasan kayak bapak yang lain kan
kayak ya udah di rumah mungkin tidur termasuk ayah saya juga mungkin ya, insya Allah. Gitu. Jadi memang luar biasa. Bapak semua juga ini sampai eh, demi tolabul ilmi, demi ilmu yang baru sampai luar biasa larut malam pun ya dikejar gitu ya, Masya Allah, Subhanallah. Itu saja mungkin Bapak-Bapak semua. Syukran atas kehadirannya. Mungkin nanti sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi baru selanjutnya. Mungkin ya Bapak sekalian. Eh, itu saja. Saya Alvin selaku tim dari Sobat Ngaji beserta Ustadz Ari Abdullah dan juga tim yang lainnya. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, mohon maaf. Eh, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alvin. wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.